tongkat sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas yang dikenal nyeleneh dan suka berbuat konyol kembali diajak berbincang-bincang oleh Baginda Raja di aula kerajaan. "Belakangan ini aku heran dengan penampilanmu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Heran kenapa, Paduka? Saya rasa tidak ada yang berubah dari penampilan saya," jawab Abu Nawas bingung. "Coba kamu amati. Sekarang kamu lebih sering membawa tongkat. Padahal usiamu kan belum terlalu tua, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu. Paduka, dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri." "Masa sih? Coba buktikan," pinta Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah salah satu petugas istana. Kamu, berapa umurmu?" tanya Abu Nawas. Petugas itu langsung kebingungan. Ia tahu betul bahwa menjawab pertanyaan Abu Nawas bisa menjadi sebuah jebakan. Kalau menjawab benar bisa salah, apalagi kalau salah. Akhirnya ia pun memilih menjawab, Saya tidak tahu, Tuan Abu." Abu Nawas pun segera menoleh ke arah Baginda Raja dan berkata, "Paduka lihat sendiri kan? Baru saya tunjuk dengan tongkat ini saja, dia sudah lupa umurnya sendiri." Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Kamu yang luar biasa, Abu Nawas. Adakah kehebatan lain dari tongkatmu itu?" goda Baginda Raja. Abu Nawas pun mengelus jenggotnya dan menjawab, "Mungkin bukan tongkat saya, Paduka, tapi diri saya sendiri. Bagi sebagian orang, ketika jatuh sakit, mereka menjadi lemah dan tak berdaya. Tapi kalau saya sakit, justru saya jadi aman dari pencuri, Paduka." Baginda Raja pun terheran-heran. "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas? Apakah ketika kamu sakit, kekuatanmu justru bertambah?" Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Bukan, Paduka yang mulia. Tapi karena kalau saya sakit, saya itu batuk terus-menerus sepanjang malam. Jadi kalau ada pencuri yang hendak masuk, ia pasti mengira kalau penghuni rumah sudah bangun dan siap menantinya." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun kembali tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar terhibur oleh kelucuan dan kepintaran Abu Nawas. Sebagai tanda terima kasih, Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa bahagia. Kisah selanjutnya, doa berbalik arah. Pada masa mudanya, Abu Nawas bukanlah seorang sufi yang dikenal bijak seperti sekarang. Ia dulu adalah seorang yang tenggelam dalam gemerlap dunia dan kesenangan sesaat. Namun, pada satu malam yang sunyi, hatinya tiba-tiba gelisah. Ia teringat akan dosa-dosanya dan memutuskan untuk bertobat. Sejak saat itu, Abu Nawas meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Ia berhenti minum minuman keras dan mulai mengisi hari-harinya dengan berzikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Semangat ibadahnya begitu besar hingga ia meninggalkan pekerjaannya. Karena tak lagi bekerja, ia pun hidup miskin dan sering kekurangan makan. Namun Abu Nawas tetap sabar. Ia berpikir, mengapa aku harus menyisihkan waktu untuk bekerja, sedangkan aku ingin menghabiskan seluruh waktuku untuk beribadah kepada Allah. Malam itu, ia berdoa dengan sungguh-sungguh.
Ya Allah, hamba ingin beribadah kepadamu tanpa disibukkan oleh urusan dunia. Bahkan untuk mencari makan pun hamba tak ingin lagi melakukannya. Berilah hamba rezeki tanpa harus bekerja ya Allah. Beberapa hari berlalu dan tanpa disangka tiba-tiba tetangganya menuduh Abu Nawas mencuri. Ia tentu saja kaget dan membantah keras tuduhan itu. Namun karena tidak mampu membela diri dengan bukti, Abu Nawas akhirnya dinyatakan bersalah dan dijebloskan di penjara. Hari-harinya kini dijalani di balik jeruji besi. Tapi bukannya murung, ia justru memperbanyak ibadah. Setiap pagi dan sore, penjaga penjara memberinya jatah makanan. Ia tak perlu bekerja, namun tetap bisa hidup dan beribadah. Suatu malam, Abu Nawas merasa sedih dan berdoa, "Ya Allah, dosa apa yang telah hamba lakukan hingga engkau memberi cobaan seperti ini?" Dan tak lama setelah itu ia pun tertidur. Ia bermimpi bertemu dengan malaikat. Malaikat itu berkata dengan lembut, "Wahai Abu Nawas, bukankah engkau pernah berdoa agar bisa beribadah sepanjang waktu dan mendapatkan rezeki tanpa bekerja? Nah, inilah jawaban dari doamu itu." Abu Nawas tertegun. Saat terbangun dari tidurnya, ia langsung menyadari maksudnya. Ia pun tertawa kecil, lalu berkata dalam hati, "Ternyata doa yang tak dipikir matang-matang bisa berbalik arah." Sejak saat itulah Abu Nawas berhati-hati dalam berdoa. Ia belajar bahwa setiap permintaan harus disertai kebijaksanaan, karena terkadang doa yang dikabulkan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kisah selanjutnya. Pancung tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia, ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka," kata Mang Sarmun dengan serius. "Wahai Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka," jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. "Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya," jelas Mang Sarmun. "Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu Paduka," imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya,
Akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. "Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya, Paduka?" kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, "Sudah cukup, Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya," kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. "Mohon ampun, Paduka yang mulia. Hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja, Paduka," kata Abu Nawas. "Ada-ada saja kamu ini, Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu, Abu Nawas," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak bercanda, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung, Paduka. Hamba minta dihukum pancung." Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini, Paduka yang mulia. Hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung, Paduka." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarmun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarmun. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarmun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Apa jadinya jika Abu Nawas menerapkan ilmu astronomi dalam kehidupan sehari-hari? Kocak, sudah pasti.
Nah, kisah ini bermula ketika di kampung Abu Nawas tinggal, ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu katanya berdasarkan fakta, sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi ini juga mengatakan, andaikan ada dua manusia, yang satu berjalan ke arah barat terus, dan yang satu berjalan ke arah timur terus, maka suatu saat mereka berdua akan ketemu. Tapi naas dialami sang astronom ini, rumahnya kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Tolong, ada pencuri! Tolong!" Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Dan secara kebetulan, di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Abu Nawas, tolong aku! Rumahku kemalingan! Tolong bantu kejar pencurinya!" pinta ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Ke sana, Abu Nawas, ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas bergegas mengejar sang pencuri. Tapi anehnya, Abu Nawas larinya malah ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih, Abu Nawas? Malingnya kan lari ke arah barat. Kamu malah mengejar ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Loh, Anda kan pernah bilang ke arah barat dan timur juga nanti bakal ketemu. Makanya aku lari ke arah timur untuk mencegatnya," ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu yang lalu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini?" tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya, dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting, Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu." Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, "Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang dua orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja.
Baginda Raja pun setuju, dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, salah satu menteri istana membuat kebijakan baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar, menimbulkan teror di kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani mereka. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Mengetahui sang menteri sedang berada di pasar, kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyandarkan si menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, silahkan beli keledaiku. Harganya murah, cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo, beli keledaiku. Harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan, segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol apa gimana, Abu Nawas? Harga 10 dinar saja, orang-orang masih enggan membelinya. Apalagi kalau naik menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol coba, kamu atau aku? Kamu lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kamu malah membuat peraturan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kamu pikir kebutuhan rumah tangga itu hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengasur cicilan hutang-hutang mereka dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain." Jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut.
Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan-makan, titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap sang raja. Hei Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo, silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di atas meja. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Sepertinya kamu sudah sangat lapar ya Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka ini seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Kamu boleh memakan semua hidangan ini Abu Nawas, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas dengan tidak sabar. Nah, ini berhubung semua menu hidangannya serba ayam, coba buatkan 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, minta Baginda Raja. Aduh, Baginda Raja ini ada-ada saja. Perut sudah keroncongan, masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan yang pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Kata Abu Nawas memberikan pertanyaan. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawaban. Namun akhirnya ia menyerah. Pertanyaanmu sangat sulit Abu Nawas. Gak nemu aku jawabannya. Beritahu aku, apa jawabannya? Pinta Baginda Raja. Bedanya, ketika manusia masih hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, ada Sarmun, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika meninggal, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam, ketika masih hidup, namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika mati, namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, ayam tiren, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Pinter juga kamu Abu Nawas. Sekarang berikan aku pertanyaan yang kedua, balas Baginda Raja. Pertanyaan yang kedua ini Paduka.
Apa nama bagian ayam yang tidak pakai kata ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas. Jawabannya paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha? Ya paha ayam lah Paduka, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Ya tulang ayam lah Paduka, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap? Ya sayap ayam lah namanya Paduka. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Paduka pernah makan telur mata sapi. Walaupun itu dari telur ayam, tapi nggak mungkin kan namanya telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku nggak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata,
Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel? Abu Nawas pun membalas, nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah, sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur. Jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu." Abu Nawas kemudian membalas, "Oh gitu ya, tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur." Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas.
Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan Menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya Baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata Baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat.
Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun Ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu, bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun Ar-Rasyid bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa, melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. Tuan, aku mau menjual guci ini, kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal, pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. Ini sih guci biasa Abu Nawas, mana laku dijual, kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci? Baiklah, aku akan beli gucimu, ujar si pemilik toko. Tapi katamu ini guci biasa, memangnya bisa laku berapa? Tanya Abu Nawas. Ya paling cuma 5 dinar lah, itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu Abu Nawas, ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat, guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat, guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang, jawab Abu Nawas. Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas, kata Baginda Raja. Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa. Berarti saya kena tipu ini, sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Baginda Raja. Tidak usah Paduka,
Saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran, ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba lihat sini pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. "Mau jual harga berapa pocimu ini?" tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku," ujar si pemilik toko. "Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok," kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu?" tanya si pemilik toko. "Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun," jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini?" tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. "Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya," hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci," jelas Abu Nawas. "Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu," kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham," ujar Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum," ancam si pemilik toko. "Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja," timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. "Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih?" ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyak pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiaan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Karena begitu besarnya terpengaruh rasa cinta, setiap waktu teringat akan kekasihnya, ingin selalu berdampingan bersamanya, menghabiskan waktu berdua.
Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan akhirnya ternyata menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hashim. Suatu hari, Hashim yang sedang patah hati itu berjalan lunglai di suatu perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya sangat sulit untuk melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hashim belum juga bisa ikhlas. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih saja belum bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hashim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah satu teman karibnya mengusulkan agar Hashim berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Hashim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, karena mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hashim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja, lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini membuat Hashim dan kawannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hashim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kagetnya itu. Ini lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hashim. Tapi kamu beruntung Hashim, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu akan mati. Untung saja kalian berdua nggak jadi menikah. Hashim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah. Untung aku nggak jadi nikah dengannya. Sementara temannya Hashim yang duduk di sampingnya belum tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hashim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hashim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hashim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hashim sudah agak jauh, ia bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, apa yang Anda bisikan kepada Hashim hingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Oh itu, bukan apa-apa. Aku cuma katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran kawan Hashim itu bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya Hashim akan mati?" Sambil tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat semua manusia pasti menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, si kawan itu ikut tersenyum. Lalu ia pun berjalan cepat menyusul Hashim yang kini sudah terlihat ceria. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang anak kecil mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu memandang Abu Nawas dengan mata yang lebar dan bertanya, "Paman Abu Nawas, kenapa Allah dipanggil Allah? Bukankah bisa saja Tuhan dipanggil dengan nama yang lain?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan polos namun mendalam itu.
Dia berlutut agar sejajar dengan si anak kecil dan kemudian berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus. Baiklah, aku akan menjawabnya dengan cara yang sederhana." Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya dan menunjukkannya kepada anak itu. "Coba lihat, ini kurma. Apakah kamu tahu mengapa kurma ini dipanggil kurma?" Anak kecil itu menggeleng. "Tidak, Paman. Kurma ya kurma. Memang begitulah namanya." Abu Nawas pun tersenyum. Nah, tepat sekali. Kurma dipanggil kurma karena itulah nama yang sudah diberikannya sejak dulu. Nah, sekarang bagaimana jika aku menyebutnya dengan nama lain? Misalnya batu. Apakah ini akan berubah menjadi batu? Anak itu pun tertawa. "Ya, tentu saja tidaklah, Paman. Itu tetap kurma, walaupun orang menyebutnya batu sekalipun." Nah, benar, kata Abu Nawas. Nama adalah sesuatu yang diberikan untuk membantu kita mengenali sesuatu. Tetapi benda itu sendiri tidak berubah hanya karena kita menyebutnya dengan nama lain. Sama halnya dengan Allah. Allah adalah nama yang Dia berikan untuk dirinya sendiri agar kita manusia bisa mengenalnya. Namun Dia tetaplah Tuhan, Sang Pencipta, apapun nama yang kita gunakan. Anak itu pun terlihat berpikir keras, lalu bertanya lagi, "Tapi kenapa harus Allah, Paman?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya sejenak sebelum menjawab. "Kamu tahu, Allah adalah nama yang paling sempurna. Nama ini berasal dari bahasa Arab yang berarti satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Di dalamnya terkandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Nama ini tidak hanya sekedar sebutan, tapi juga mengandung sifat-sifat yang tidak bisa digantikan." Anak kecil itu pun mulai mengerti. "Jadi nama Allah sudah sempurna dan tidak perlu diganti, Paman?" Abu Nawas pun mengangguk. "Benar, kita bisa saja menggunakan kata lain, tapi nama Allah adalah yang paling lengkap untuk menggambarkan Tuhan kita. Dan karena itulah ketika kita memanggilnya Allah, kita mengakui keesaan dan kebesarannya." Anak itu pun tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih, Paman Abu. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Allah dipanggil Allah." Abu Nawas pun tersenyum dan kembali berkata, "Teruslah bertanya, anakku, karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita dan betapa besar kasih sayangnya kepada kita semua." Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan masing-masing, dengan Abu Nawas merenung bahwa terkadang pertanyaan paling sederhana bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Tuhan.